Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafakur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu tafakur insyaallah. Tema kita kali ini adalah kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat puasa Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat-ayat puasa ini dalam surah Al-Baqarah dalam 5 ayat, yaitu ayat 183 sampai ayat 187, yang insya Allah 5 ayat ini akan menjadi target kajian tarhib Ramadan kita, yaitu kita akan meningkatkan kualitas bacaan, hafalan, pemahaman, dan insya Allah kita akan meningkatkan pengamalan pada ayat-ayat puasa ini menjelang kita melaksanakan bulan puasa Ramadan. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas 2 ayat, yaitu ayat 183 dan ayat 184. Alhamdulillah kemarin kita sudah baca dengan baik dan sudah kita setorkan kepada musyrif 2 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terjemahannya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayat surah Al-Baqarah 183 ini menguatkan akan kewajiban atau fardu puasa Ramadan, fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin, merupakan fardu ain, yaitu kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Para ulama membahas beberapa poin mengenai ayat ini. Yang pertama adalah, yang dibahas adalah al-khitab, atau kepada siapa ayat ini ditujukan. Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam ayat ini yang ditujukan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari Jami' al-Bayan fi Ayil Quran, beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bihima wa aqarru. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya mereka juga saddaqu, mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqarru, dan juga mengikrarkan, ya, mengikrarkan keimanannya dengan mereka masuk Islam dengan bersyahadat. Jadi menurut Imam At-Tabari, tentunya yang dituju atau al-khitab yang dimaksud ayat ini adalah hanya khusus yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala takriman lahum, sebagai penghormatan kepada orang-orang yang beriman, sehingga dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil hanyalah mereka. Artinya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, manusia pada umumnya tidak sama sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dibebani dengan kewajiban ini. Kewajiban ini adalah khasun lil mu'minin, khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, poin yang dibahas oleh para ulama adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan minimal ada 3 tujuan kenapa puasa ini diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita semua. Artinya puasa ini juga merupakan kewajiban yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Ashur, adalah menunjukkan
kebaikan yang dikandungnya dan betapa besar pahalanya, pahala puasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat, seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan untuk berpuasa. Semua umat terdahulu, al-Yahud wan Nasara ahlul kitab, mereka juga diwajibkan berpuasa. Hanya saja yang berbeda adalah kaifiyahnya, tata caranya kewajiban puasa itu. Dan alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah turun ayat siyam, yaitu ayyaman ma'dudat, berpuasa sebulan suntuk yang hari-harinya sudah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini juga kepada umat-umat terdahulu adalah agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya. Tentunya berpuasa sebulan suntuk bukan suatu hal yang mudah dan ringan. Hanya orang-orang yang beriman dan mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat dan hikmah, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka telah mendapat teladan dari umat-umat terdahulu. Ketika umat-umat terdahulu saja mereka diwajibkan berpuasa, apalagi kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Artinya bukan hanya kita saja yang diwajibkan berpuasa, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan berpuasa. Dengan demikian, ini untuk meringankan kita, ya, meringankan kita. Ternyata umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Yang ketiga adalah menguatkan tekad umat Islam dalam menunaikan kewajiban yang berat ini agar mereka tidak lalai, ya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Dengan demikian tekad kita, tekad kaum muslimin, kaum mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun berat, insyaallah kita tetap kuat melaksanakan kewajiban yang satu ini, yaitu berpuasa bulan Ramadan. Kemudian poin berikutnya adalah la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kalian bertakwa. Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bukan untuk berlapar-lapar dan dahaga, tetapi ada tujuan yang utama agar dicapai oleh orang-orang yang berpuasa, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita bertakwa. Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi, beliau adalah mudarris Imam Masjid Nabawi, dalam kitabnya Aisarut Tafasir menjelaskan apa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Yang pertama, ternyata di dalam puasa terkandung nilai-nilai ketakwaan. Dalam puasa seseorang meninggalkan hal-hal yang disukainya seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri walaupun halal. Makan makanan sendiri, minuman sendiri, berhubungan istri sendiri. Tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan ini semua karena puasa, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mampu meninggalkan hal-hal yang disukainya, nantinya ketika dihadapkan dengan perbuatan maksiat yang disukai oleh hawa nafsunya, tentunya akan mudah bagi seorang yang sudah terbiasa dengan berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang bermaksiat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, di antara rahasianya tujuan kita berpuasa adalah bertakwa. Orang yang berpuasa melatih dirinya agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa muraqabatullah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa, ia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, padahal ia mampu karena mengetahui bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa yang mengetahui kalau dia hakikatnya berpuasa adalah hanya dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa berbohong. Sehingga dia mendapatkan keistimewaan. As-saumu li wa ana ajzi bihi.
puasa itu adalah ibadah hamba untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala dan balasannya. Yang ketiga yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi adalah puasa mempersempit ruang gerak setan, di mana setan-setan dalam hadis yang sahih dibelenggu, diikat, di mana dia berjalan melewati tempat peredaran darah. Ketika kita berpuasa, kita menyempitkan peredaran darah kita, otomatis kita mempersempit ruang gerak setan. Kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa biasanya banyak menjalankan ketaatan dan maksiatnya otomatis berkurang. Hal inilah yang termasuk nilai-nilai ketakwaan yang kita pupuk pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan jiwa empati, yaitu ingin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang berlebih, orang-orang yang kaya. Ketika puasa merasakan lapar dan dahaga, dia menumbuhkan jiwa empati dalam hatinya, membuat dirinya merasakan derita yang dirasakan oleh fakir miskin. Hal inilah yang akan membuatnya ingin bersedekah karena telah merasakan bagaimana rasanya orang-orang fakir dan miskin, lapar dan dahaga. Ini adalah ayat yang pertama. Sementara ayat yang kedua, 184, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terjemahannya kurang lebih seperti ini, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, yaitu puasanya, maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah ayat berikutnya, 184. Tentunya ayat 184 ini menjelaskan lebih detail lagi tentang puasa. Al-Imam Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan beberapa poin di antara pelajaran dari ayat 184 Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan bepergian. Inilah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan dan kemudahan bagi hamba-hambanya ketika dalam perjalanan dan sakit, sulit, berat untuk menjalankan puasa, maka orang yang demikian dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya atau mengqadha pada hari-hari yang lain selama 11 bulan sebelum datang puasa Ramadan berikutnya. Yang kedua, bagi wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini sebagian ulama berpendapat seperti halnya orang yang sakit dan dalam perjalanan. Artinya mereka sama persis wajib mengqadha saja, karena dikiaskan dengan orang yang sakit dan bepergian. Seperti yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abi Hanifah. Beliau berpendapat bahwasanya keduanya, ibu yang hamil dan menyusui ini, hanya cukup mengqadha pada hari yang lain atau hanya membayar fidyah saja. Dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang yang safar. Seorang mukmin yang safar
diringankan sholatnya setengah, yaitu dengan mengqashar dan menjamak. Ya, syatrus shalah itu adalah setengah sholat ketika dia mukim. Kalau ketika mukim 4 rakaat, ketika dalam perjalanan cukup 2 rakaat dengan mengqasharnya. Wa 'anil hamili wal murdi' as-shaum. Ya, dan ibu hamil dan menyusui diringankan untuk tidak berpuasa. Ya, sama persis seperti halnya orang yang sakit dan bepergian, yaitu menggantikan ya, pada hari yang lain. Tetapi menurut mazhab Syafi'iyah dan Ahmad, ya selain mengqadha mereka juga membayar fidyah karena yang dia khawatirkan itu bukan dirinya tetapi adalah janinnya, ya. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah 184, "Tu'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Siapa yang khawatir tidak kuat untuk berpuasa, ya maka dia membayar fidyah, ya membayar fidyah. Tetapi karena dia mengkhawatirkan janinnya, selain dia membayar fidyah, dia juga wajib mengqadha. Ya, menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad. Tetapi sebagian ulama merojihkan, ya lebih menguatkan pendapat yang kedua karena mereka ibu hamil, terutama ketika hamilnya itu berturut-turut, ya bisa jadi tahun sekarang, tahun berikutnya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Kapan mau mengqadha kalau begitu? Ya. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah lebih mendekati kebenaran, mereka cukup membayar fidyah saja, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ternyata puasa itu lebih baik, ya, jika kita mengetahui apa di balik rahasia puasa itu, yaitu pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu tentunya lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, merenungkan, menggali hikmah-hikmah di balik kewajiban fardu yang Allah wajibkan kepada kita setiap muslim. Barangkali seperti ini, ya kurang lebih tafsiran dua ayat ini, Al-Baqarah 183 dan 184. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pemahaman kita dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.